Halo permisa YouTubers, sebagai homo sapien yang dibekali dengan otak berkembang tinggi, tentunya kalian mempunyai rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, hingga ilmu kanuragan. Bicara tentang ilmu pengetahuan alam semesta yang luas ini yang menyimpan berbagai keunikan dan keanehan. Tentu saja keunikan dan keanehan itu yang bisa dipecahkan dan masih menjadi keanehan-keanehan yang lain. Di bumi yang kita cintai ini, yang bisa kita melakukan kegiatan seperti makan, rebahan, sampai kita tidak sempat untuk istirahat hingga tertidur pulas. Di bumi bagian timur sana, tepatnya di Yaman, ada sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Socotra, yaitu Pulau Dajjal. Kenapa pulau itu disebut Pulau Dajjal? Harusnya saya yang bertanya. Bumi dipenuhi dengan tempat-tempat unik dan aneh. Tetapi ada satu pulau yang menawarkan pemandangan seolah-olah kita sedang berada di planet lain, yaitu Pulau Socotra. Disebut aneh, ya memang aneh, karena pulau yang terletak di Samudra Hindia ini menjadi rumah bagi beberapa tanaman unik dan aneh. Socotra ditinggali oleh 25 spesies tumbuhan langka, yang lebih dari sepertiganya adalah endemik, tentu tidak bisa ditemui di planet-planet lain. Oh, wilayah lain. Bukan hanya tanaman, tingkat endemik yang sangat tinggi juga terjadi pada beberapa hewan di Socotra. Sebagai contohnya, sekitar 90% spesies reptil dan 95% spesies siput daratan di Socotra tidak ditemukan di bagian bumi lain. Dilansir dari Mirror dan dari Google, sepertiga dari 825 spesies tumbuhan, 90% spesies reptil, dan 95% spesies siput di Socotra tidak ditemukan di tempat lain. Menurut UNESCO, yang menambahkan kepulauan itu ke daftar situs warisan dunia karena keindahan alamnya. Salah satu tumbuhan yang paling mencolok keganjilannya adalah pohon darah naga atau Dracena cinabari. Pohon yang berbentuk payung yang nyentrik ini memiliki getah berwarna merah yang dianggap sebagai darah naga oleh penduduk lokal. Pada zaman dahulu, getah darah naga itu seringkali dicari sebagai obat. Ya, mungkin di sana belum ada obat kali. Pewarna dan kosmetik. Sementara saat ini digunakan sebagai cat dan vernis. Selain pohon darah naga, tumbuhan endemik lainnya di Socotra adalah sukulen raksasa Dastrenia gigas, ya itu ilmiahnya ya. Pohon mentimun yang nama ilmiahnya Dendrixos socotratinus, D5 socotra, nama ilmiahnya Punica protoponica. Kayak bahasa Jawa ya, Punico. Aleoperil dan Boswellia socotrana. Dan berbagai hewan yang ditemukan di Pulau Socotra ini, yang mulai dari siput, reptil, di sana juga terdapat burung, tentunya bukan burung puyuh ya, kepiting hingga laba-laba. Pulau ini juga memiliki beragam fauna endemik. Berdasarkan penelitian ilmuwan, ada 22 titik area bumi yang sangat penting di pulau ini. Keunikan hayati di laut meliputi 95% jenis siput yang tidak ditemukan di tempat lain.
Selain itu, di Pulau Socotra juga hidup 730 jenis ikan, 253 jenis terumbu karang, serta 300 jenis kepiting dan udang dan lobster. Sungguh kaya alam ini. Pulau yang terletak di sebelah timur dari tanduk Afrika ini memiliki luas 3.796 km persegi dan merupakan pulau terkecil di dunia. Merupakan pulau utama dari 3 pulau kecil lainnya, Pulau Samhah, Abd al-Quri, dan Darsa. Socotra memiliki penduduk sekitar lebih dari 4.000 jiwa. Menurut catatan sipil, Socotra juga memiliki pegunungan High dengan ketinggian 1.500 dari permukaan laut yang merupakan puncak tertinggi di pulau ini. Iklim di pulau ini sangatlah ekstrim. Pulau ini dapat dikategorikan sebagai iklim kompen dengan suhu tahunan rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Tentunya di sana tidak ada bakul es dawet ya, karena di sana sudah dingin, jadi nggak perlu dawet. Iya. Selain memiliki kemisteriusan, keanehan, keunikan yang luar biasa, 40.000 penduduk di pulau ini masih terisolasi dari dunia luar. Adat istiadat pun di Pulau Socotra ini pun masih dipertahankan keasliannya. Berdasarkan sebuah film dokumenter yang disutradarai produksi oleh Charles Cardilius, ini diperlihatkan kehidupan masyarakat sekitar yang berusaha untuk melestarikan alam pulau tersebut. Untuk kalian yang ingin berlibur ke sana, ke Pulau Socotra itu, kalian bisa menggunakan pesawat di Yaman dari Kairo, Mesir. Dari sana ada Yaman Airways yang mengantarkan para wisatawan ke Pulau Socotra ini. Sebelum mengunjungi Pulau Socotra, alangkah baiknya untuk memeriksa jadwal penerbangan karena durasinya penerbangannya yang hanya 1 kali dalam seminggu. Meski pulau ini terisolasi oleh dunia luar, saat ini Pulau Socotra sedang diperebutkan oleh para tetangga. Pemerintah Yaman dan kelompok pemberontak. Karena kondisi itulah menyulitkan para wisatawan yang ingin mengunjungi pulau tersebut. Ya, itulah sedikit informasi tentang Pulau Socotra yang mungkin bermanfaat bagi Anda, saya, dan teman-teman di sekitar Anda. Tentu tetangga juga. Ya, untuk lebih baiknya alangkah kita berbagi informasi dengan berkomentar atau membagikan ini di sosial media Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi yang lainnya. Dadah.